Dan ketika mereka masih tengah jalan, ternyata anaknya sudah mati. Ya. Lalu ada yang mengatakan, tidak usah, jangan menyusahkan guru. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dan benar-benar iman itu terbukti bahwa anaknya menjadi sembuh. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dalam Musafir edisi Minggu 27 Juni 2021. Telah hadir bersama kita Romo Beni CMF yang akan membagikan permenungannya tentang bacaan Injil pada hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabar Romo? Puji Tuhan, saya sehat. Semoga para pendengar musafir yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tetap menjaga imun tubuh. Kurang lebih begitu ya Romo? Ya. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua berkat yang telah kami terima dari tangan-Mu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu pada kesempatan ini, agar kami sanggup memahami firman-Mu. Dan semoga firman-Mu sungguh-sungguh berbuah di dalam hidup kami. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta,
kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik Romo. Sebelum kita mendalami bacaan Injil pada hari ini, ada begitu banyak pertanyaan sebenarnya Romo yang sering ditanyakan oleh umat. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah penderitaan yang dialami oleh manusia itu adalah cobaan dari Allah? Atau misalnya dalam saat sekarang ada musibah pandemi COVID-19 dan lain sebagainya, apakah itu semua adalah cobaan dari Allah sehingga manusia menderita dan lain sebagainya? Apakah itu semua cobaan dari Allah, Romo? Baik para sahabat, para pendengar Musafir yang terkasih, kalau kita membaca kitab kebijaksanaan pada hari ini, kita akan menemukan jawaban bahwa sebenarnya Allah itu tidak bergembira kalau makhluk hidup itu musnah binasa. Artinya Allah tidak mendatangkan penderitaan kepada manusia. Dan di sana dalam kitab kebijaksanaan itu ditulis pula, tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Saya kira ini adalah jawaban atas berbagai macam pertanyaan seputar pencobaan, penderitaan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Nah, sekarang Romo, berkaitan dengan bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini, kira-kira apa kaitannya antara penderitaan manusia atau masalah-masalah yang dihadapi manusia seperti yang diceritakan tadi dengan bacaan Injil pada hari ini tentang kisah penyembuhan Yesus? Ya, baik. Kalau kita membaca bacaan pertama maupun bacaan Injil, kita menemukan bagaimana Allah itu selalu peduli terhadap manusia. Ya. Dia tidak pernah menginginkan manusia itu mengalami penderitaan. Dan itu sungguh-sungguh ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Tetapi yang namanya iman itu, ya, iman itu juga merupakan jawaban manusia, ya. Bukan hanya inisiatif dari Allah, tapi juga jawaban dari saya, dari setiap pribadi terhadap sapaan Allah. Dan benar-benar bahwa kalau kita merenungkan dengan sungguh bacaan tadi, apa yang dibuat oleh perempuan yang sakit pendarahan, dan kemudian apa yang dibuat oleh kepala rumah ibadat, itu merupakan jawaban dari manusia terhadap sapaan Allah. Mereka sudah mengetahui tentang Yesus itu, bahwa dia itu sering melakukan mujizat penyembuhan terhadap orang-orang sakit. Maka mereka datang kepada Yesus. Dan benar-benar apa yang dialami oleh perempuan tadi, ketika dia datang kepada Yesus dengan penuh iman, asal ku jamal saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka dia benar-benar sembuh. Lalu kepala rumah ibadat juga datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa anakku sakit keras.
mohon supaya Tuhan datang untuk menjamah anak saya, supaya dia menjadi sembuh. Dan ketika mereka masih di tengah jalan, ternyata anaknya sudah mati. Ya. Lalu ada yang mengatakan, tidak usah, jangan menyusahkan guru. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dan benar-benar iman itu terbukti bahwa anaknya menjadi sembuh. Ya. Saya kira ini pesan yang sangat indah dan menarik untuk kita semua. Ketika kita di tengah penderitaan selalu mencari kambing hitam. Ya, mencari kambing hitam ya. Siapa yang harus disalahkan ini? Bahkan Tuhan juga disalahkan ya. Nah, ini karena Tuhan tidak adil. Biasanya pertanyaan seperti itu. Kenapa penderitaan itu datang pada saya? Di mana Tuhan? Seringkali kita mencari kambing hitam. Termasuk Tuhan juga disalahkan untuk membenarkan apa yang terjadi pada diri kita. Dan kalau kita benar-benar ikut atau meneladani sikap dari perempuan yang mengalami pendarahan, lalu sikap dari kepala rumah ibadat, di sana kita menemukan iman. Mari kita datang kepada Tuhan. Artinya adalah bagaimana inisiatif kita untuk datang kepada Allah, untuk percaya dengan sungguh kepada Tuhan, supaya kita itu diselamatkan. Ya. Karena Allah itu sama sekali tidak menghendaki kita binasa. Dia mau supaya kita selamat. Tetapi perlu juga usaha manusiawi kita untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, supaya firman-Nya itu berbuah dalam hidup kita. Itu maksudnya. Oke Romo, jadi Allah itu tidak menghendaki kita sebagai manusia itu binasa. Dan itu terbukti dari pengalaman perempuan yang sakit pendarahan dan juga kepala rumah ibadat yang anaknya sakit itu ya. Dan itu membuktikan bahwa Allah itu tidak menghendaki manusia itu binasa. Oke Romo, kira-kira untuk para pendengar musafir kita yang sangat kita kasihi ini, kira-kira apa pesan yang ingin Romo mau sampaikan kepada mereka sebagai bahan permenungan pada hari ini Romo? Kira-kira pesan apa yang ingin Romo sampaikan kepada mereka? Baik, para sahabat musafir yang terkasih, pesan saya, mari kita baca kitab suci. Seluruh isi kitab suci itu adalah pesan cinta kasih Tuhan kepada manusia. Ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, ya, tidak berarti bahwa kesulitan tidak akan datang ya. Ketika kita beriman kepada Allah itu tidak berarti bahwa tantangan tidak ada ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ketika kita sungguh beriman kepada Tuhan, kita akan sanggup menghadapi tantangan-tantangan. Kita akan sanggup menerima beban-beban yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bersama Tuhan kita pasti bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Para sahabat musafir yang terkasih, pesan dari Romo tadi adalah tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita, serta selalu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Romo untuk permenungannya yang sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan juga bagi para sahabat musafir yang mendengarkan permenungan ini. Baik, para sahabat musafir yang terkasih, mari kita menutup permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya bahwa firman-Mu bisa menjadi mujizat yang nyata dalam hidup kami masing-masing. Karena itu kami mohon semoga sabda-Mu yang sudah kami dengar, kami hayati, kami hidupi dengan sungguh-sungguh, supaya benar-benar berbuah
dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon semuanya ini dalam pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.